Nah, oke, gini teman-teman ya. Jadi pertama kali apa yang kita lakukan ketika kita mau bermain. Di sini ada 3 tab, profile, pay in, sama setting. Kita pilih yang tengah, pay in atau pay out. Pertama get address ya. Kalau Anda punya Coinomi bisa show QR, nanti di scan ya, langsung ditembakkan ke robot, uang akan masuk. Tapi kalau nggak punya, misalnya Anda masih pakai Indodax atau wallet yang lain nggak ada scan barcode-nya, ya tinggal alamat ini di copy ya, di copy. Robot nggak bisa pakai klik kanan ya, jadi harus pakai Ctrl C, nanti dipindahkan ke Indodax Anda. Nah, kalau Anda punya Indodax, saya ajarin dari awal ya bagaimana top up-nya sekalian, jadi nggak bingung ya. Ini 9422. Oke. Nah, nanti tinggal di sini cari yang namanya Doge. Bentar. Aman, kita cari aja Doge. Nah, ada deposit, ada withdraw. Kita pilih deposit atau withdraw Doge. Nah, lalu kirim Doge. Ya. Nah, misal masukkan jumlah 100. Oke. Nanti pilih alamat menarikan, lalu tambah alamat baru. Di sini ada label, ada alamat. Masukkan alamat yang sudah kita copy. Perhatikan 3 digit terakhir 59 sama, oke berarti betul. Misalnya sini tes. Label di siapapun bisa, angka 1, 2, 3 atau nama misalnya Asti, Agus 1, 2, 3 bebas lah. Lalu masukkan PIN, kalau Anda punya Google Authenticator ya, masukkan PIN dan kirim, selesai. Seperti itu. Ya, habis kirim, Anda tinggal buka Gmail, klik konfirmasi. Maka nanti saldo akan masuk ke robot. Nah, itu gambarannya. Ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke perhitungan. Oke. Sekarang saldo misal sudah masuk 20. Ya. Terus yang harus saya lakukan apa? Ini adalah parameter-parameter yang harus kita ketahui ketika Anda mau bermain. Ya. Marti win kita abaikan dulu saat ini. Ya. Marti loss ini harus kita hitung. Ya. Kita cuma mengisi parameter marti loss, if win, profit global atau target kita. Ya. If loss, boom sini 2, dan chance. Ya. Saya ajarkan metode yang menurut saya sampai hari ini cukup aman. Ya. Boleh dibilang kemungkinan loss kecil. Biasanya saya pakai metode 41 sampai 43 atau 44, tapi 43 aja nggak apa-apa. Nah, terus if win biasakan ngisi 1 aja untuk metode ini, ya. Marti loss nanti kita hitung. Balance kan 20, ya. Jadi kita mulai masukkan balance di sini 20. Ya, kalau Anda mau screenshot layar boleh, nggak apa-apa. Anda mau catat juga boleh, ya. Oke, balance kita isi 20 sama dengan balance di tempat sini. Ya. Lalu base bet, trade atau lot apapun namanya, ya. Kita misalnya isi 0,1. Nah, 0,1 nanti kita isikan di sini, 0,1. Oke. Chance saya pakai 41 sampai 43. Saya ambil 41 aja. Kita kalkulasi. Oke. Dengan chance 41, ya kalau kita pakai marti loss 70, saya punya ketahanan 9 gulungan. Apa itu nanti saya ceritakan kalau sudah main, ya. Misal saya buat 80 di sini. 8. Oke, kita buat yang aman aja 75, 72. Sebisa mungkin kita main dengan support loss terpanjang 9. Oke, saya buat 72, ya. 72 tinggal saya masukkan ke sini marti loss. Selesai. Kita cek ulang. Balance 20 sama dengan balance 20. Base bet 0,1 sama dengan boom 0,1. Ya.
chance 41 sama dengan chance 41 ya. Loss 72 arti loss 72 kita isi di sini. Oke, nah waktunya saya biasa main waktu pendek, tapi karena ini saya mau memberikan edukasi, jadi saya waktunya perlambat, saya buat 1.500 saja. Saya biasa main antara 200 sampai 700 lah kecepatannya. Ya, oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Bagaimana cara setting robotnya dulu dan menggunakan kalkulator? Kalau masih ada belum jelas, silakan tanya, nggak apa-apa. Itu base bed-nya bisa dapat 0,1 dari mana? Ini ya, 0,1. Base bed, Ya, saya bisa ngitung, Bu. Kalau menurut saya dengan ketahanan 9, saya cukup. Tapi kalau Anda, Pak, 9 itu berisiko, Anda bisa kecilkan base bed. Anda buat 0,01, bisa sampai 13. Semakin kecil base bed, semakin lama Anda mencapai profit, tapi semakin aman. Karena nafasnya istilahnya semakin panjang. Semakin besar base bed, ya, misal isi 0,5, Anda pasti cepat menang. 0,5 pakai titik 5. Tapi Anda cuma tahan 6 kali gulungan merah. Nah, itu nanti pilihan. Mau aman, tapi lama menangnya, atau mau ambil risiko, tapi cepat menang. Nah, itu nanti pilihan tinggal kembali ke Bapak Ibu semua, ya toh. Nggak ada rumusan baku. Harus seperti apa. Ya. Jadi sekali lagi itu kembali ke Anda. Anda mau ambil karakter, saya mau yang aman, yang konvensional. Lama nggak apa-apa, Pak. Saya orangnya sangat sabar. Silahkan. Nah, kalau saya ambil, makanya saya ambil average 0,1 lah. Kalau buat saya ketahanan 9 cukup. Ya, oke, mau tanya lagi silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada kita coba main sambil kita analisa ya. Oh, Ya. tanya kok. Gimana Pak? Tapi kalau posisinya tadi kan base bed-nya 0,1 itu kan fungsinya kan untuk ngebum. Karena kalau nggak ngebum kan berarti dia tetap startnya kan 0, yang itu Ya. 1 satoshi kan. Terus dia marti-marti kan. Betul. Makanya memang saya hitung ketika ngebum lah, kalau saya masukkan ini 0,07 satoshi, ini 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya nggak mati-mati lah, 38 loss Anda akan tahan, tapi kapan menangnya? Ya kan? Makanya saya mengambil risiko, tapi yang menurut saya, menurut ukuran saya bisa tahan itu gitu loh. 9 buat saya oke lah. Berarti benar ya, kalau nggak ngebum ya berarti kan nggak 9 kan? Jatuhnya 30 berapa itu kan? Iya, kalau Anda sini ya 38 tadi. Kalau normal tanpa ngebum ya, benar ya? 38 gulungan Anda mati. Oke. Ya, paham ya? Ya, paham. Saya ambil 0,1 aja. Oke. Tadi isi 70. Oke, saya mulai main ya. Nanti sambil tengah-tengah main coba saya hentikan, saya perlambat jadi kita bisa menganalisa. Kita lihat gimana hasilnya. Oke, reset. Ini saya isi dulu 9. Ya, langsung aja isi 9 nggak apa-apa sambil kita pantau. Profit global biasanya saya isi 10% dari modal. Kalau balance 20 kita isi 2, balance 50 kita isi 5. Diisi lebih kecil lebih baik ya, berarti misal 20 Anda targetnya 5% aja. Satu doge ya oke. Tapi kalau serakah 20 targetnya 40 ya silahkan, ya kan risiko ditanggung sendiri. Nah, jadi idealnya menurut saya selama ini saya main 10% sih, nggak pernah lebih dari itu. Ya. Oke, kita lihat. Delay 150. Delaynya 1.500. Win 1, loss 2, roll 3. Apa artinya? Win 1 artinya keluar hijau 1 kali. Loss 6 berarti keluar merah berurutan selama 6 kali. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda lihat. Roll adalah real time menang atau kalah trading kita. Ini kalau hijau 2 keluarnya 2. Merah 1 keluarnya 1. Merah 2 keluar 2. Seperti itu. Ya. Nah, Anda lihat. Saya kalau diem pun profit saya bertambah. Profit global adalah jumlah keuntungan yang sudah kita peroleh. Kalau menang plus, kalau kalah minus. Ya. Profit global saya saat ini plus, artinya apa? Saya untung. Kalau saya diemin terus,
Ya untung juga sih, tapi kan lama. Nah, untuk mempercepat saya menggunakan yang namanya boom di sini. Nah, saya isi 9. If loss 9, boom 0,1. Artinya apa? Kalau merah keluar 9 kali berturut-turut, maka dia menggunakan trade-nya di sini 0,1. Ya. Nah, kalau ini 6, saya isi 9 kan nggak kena-kena, makanya saya coba turunkan. Oke, saya turunkan ke 4. Kita tunggu aja. Nanti Anda lihat, begitu merah 4, parameter di sini angkanya bukan 0,01 lagi, tapi langsung 0,1. Coba kita lihat ya. Keluarnya 2, 1, 2, 1. Ini memang membutuhkan kesabaran. 4 yang kelima, Anda lihat 0,1. Saya mendapatkan profit 0,12. Ya, langsung cepat kanannya. Nanti kalau boom lagi, dia akan menggunakan itu lagi. Kita lihat lagi aja. Ini metode yang sangat dasar dan menurut saya kalau buat pemula ini yang paling enak menurut saya. Tuh boom lagi 0,1, saya dapat 0,12. Oke, kon yang anu ini riset napa kok? Kan buat cut loss nanti. Seandainya melebihi kita bisa cut loss di tengah. Nanti seandainya terjadi saya bisa tunjukkan bagaimana kita menangani cut loss supaya modal kita nggak amblas. Ya di bumahe ra wis. Saya tahu ini ngajari pemula. Harus main yang rapi, jangan main berantakan. Nanti kalau main boom-booman kita lihat Pak Juli cepat sekali cari duitnya. Tapi saya ajarin dulu metode yang benar seperti apa. Pertama ngisi if-loss 4 ya, langsung ya. Ya. Oh, if loss isi 9. Nah, Anda lihat kenapa? Ya kok jadi 4. Kita turunin manual toh. Kan lihat rollnya di angka berapa dulu. Anda lihat Pertama 9 C ya. kenapa? Pertama ngisi 9 C ya. 9 biar aman. Kan kita nggak torol sampai berapa. Nah, sekarang lo sudah 8. Angka merah ini 8. Loss-nya 4. Kalau saya tetap 4, saya akan cepat menang, tapi risiko. Ya. Kalau mau aman, Anda bikin di sini sekitar 80%, anggaplah 6 atau 7 Anda aman. Ya. Tapi kalau mau cepat ya kita buat 4 dulu nggak apa-apa lah, kita lihat seperti apa. Kalau mau ganti setting itu di stop dulu, terus Enggak, kita ganti settingannya, terus reset ya. jangan di stop. Kalau di stop nanti merubah pola. Langsung diganti settingnya. Tuh, setelah diganti reset atau gimana? Langsung ya? Langsung jalan sendiri dia, Bu. Jadi jangan mencet stop, jangan mencet reset. Kalau Anda mencet reset berarti pola yang sudah terbentuk itu nanti hilang semua. Nunggu lagi, ngantuk lagi nanti. Ya, nunggu lagi dari awal. Oh, gitu. Ya. Ini saya mau nanya, itu kan yang di bawah tulisan chance yang di bawah itu nggak diganti ya kok? Enggak usah diganti-ganti lah. Kecuali Anda sudah expert sekali diganti nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pemula saya sarankan gini aja lah. Oh, kalau awalnya settingan sama Pak Ho, itu nolnya dikurangi 1, benar. Jadi Ya, 0,0-nya 6 kali 1 gitu. bisa lebih cepat nanti Anda menangnya. Cuma resikonya kan lebih tinggi. Oh, jadi itu tetap 7 angka 0 di belakang koma ya?
Nggak Kalau usah diganti. ajarkan seperti itu, Bu. Tapi kalau mau kurangi 1 nolnya nggak apa-apa. Nanti yang terjadi di sini, Bu. Kalau tadi kan nolnya 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di kalkulator ya. Anda tahan 38. Kalau 0 dikurangi 1, Anda tahan 34. Nah, seperti itu. Nah, ini lihat nih. Ini kalau sampai tinggi, saya reset lah. Kan ada 9 kan? Jangan sampai di bawah 50%. Kalau udah 9, kita pindah aja. Dibuat 6 misalnya. Isi 6, terus delete. Tuh, oh salah, nggak kepencet. 6, terus delete. Kalau ganti, jangan langsung di delete. Kenapa? Kalau di delete dianggap sama dia 0, berarti nanti langsung dia ngebum terus. Jadi depannya diisi dulu, baru belakangnya di delete. Kok Ya, tadi kayak siang itu kan sing kedua ini kan kalah dong gitu. ya. Nah, itu karena pakai metode ROC ya kita ya. Terus kecepatan apa pakai tetap sing ini ya, model ini tapi tadi tak turun ke di delay-nya ya. Terus kecepatan Nah, kan dilimu kecepatan kan soalnya kan jadi ketika mencet telat kan. telat Nah, itu yang menyebabkan, makanya kalau saya bilang kalau pemula kan Kak Agus kan baru pertama kali main tadi. Nah, makanya saya bilang coba dulu lah pelan-pelan pahami polanya. Ketika tahu timingnya baru Andi turunkan bertahap 1.500 kecepatannya dibuat 1.200, 1.000 sampai nanti 500 dan kalau pemula langsung dibuat cepet gitu pasti bingung. Ya, terus gini kok. Ya. Berarti sebenarnya ini kan aku barusan tadi kan sebelum Zoom ini kan nyoba meneh toh. Ya. 2 kali berturut-turut terus baru aku stop. Itu tadi pakai model yang apa boom manual dulu. Ya. Yang ketiga. Ya. Nah, itu sebenarnya kan nek sama ini kan nggak beda, cuman nek iki karena boomnya di setel 0,1 dia otomatis mainnya di if loose-nya. Tapi kalau boom manual kan kita cuman apa ngamati harus mantengin polanya lah intinya kan gitu kan. Betul. Bener ya? Seperti itu betul. Oke kok. Ini habis nih kalau nggak ada nih. Anda lihat kenapa tangan saya siap di reset. Saya kecilin dulu ya. Kita analisa. Kalau ini jalan cepat Anda pasti habis tadi. Kita lihat merahnya berapa. Sudah hijau ini ya 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
7, 8, 9, 10. Sampai mana tadi? 10, 11. 14 kok. 14 merah ya. 14 merah. Anda tahu 14 merah. Yang ke-15 hijau. Ya. Saya riset di sini. Begitu saya riset, masuknya di sini. Ya. Kalau ini saya nggak riset, ada kemungkinan saya menang. Karena masih berapa? Masih 5 kan? Kira-kira kalau dikalikan, anggap aja 5. Ya, 5 berikutnya saya akan menang. Tapi kalau ini merah, kelanjutannya saya habis. Karena gulungannya sudah seperti ini. Habis 2,58, Anda lihat di kiri ini kalkulator. Ya, habis 2,58, 4, ya terus 7. Nah, kalau itu saya saya salah timing, nggak saya riset, berarti saya risiko. Pilihannya antara saya menang mendadak langsung selesai, atau saya mengambil jalur aman, saya cut loss di sini. Jadi balance saya nggak habis, tapi saya kalah di sini. Paham dulu nggak sampai sini? Itu bukan if loss-nya kurang naik lagi ya kok? 6 ya. Kurang naik memang kurang naik. Memang saya ambil tadi mau cepat, mau nunjukkan kapan itu riset berfungsi, Pak. Oke, ya. Kalau sekarang kan Anda tahu kenapa? Minimal 7 ya if loss-nya ya. Minimal 7. Minimal 7. Ya, kan tadi saya bilang, Ko Yudi tanya, kenapa sih tombol panah di reset? Ini jawabannya. Oke. Tapi toh kelihatannya nek tadi pada waktu jalan pun sebetulnya loh ya dengan metode ini tak lihat ya. Kita mau pindah pun ya tetap kasep, pilihannya ya di reset atau di jarke. Karena tadi kan begitu 14
dia kan naik tuh dari tadi Betul. cuman di bawah 10 lah, tadi 8 atau 7 kan. Tadi Terus dia 9. langsung naik bet 14 ya tetap orangnya enggak kok naik diganti pun. Tadi 9. Makanya tombol saya di reset. Nah, ya benar. Stop loss. Nah, tadi kan kalau ditanya itu ngapain tombol di reset terus? Nah, kan ini jawabannya. Jadi Anda tahu, ketika kita kalah pun kita nggak sampai habis di sini. Tapi kalau Anda mainkan ini dengan delay-nya 100 atau 200, kira-kira keburu nggak mencet resetnya? Ya ada keburu. Nah, Kayak ya. tadi tuh sing tadi Nah, siang. itu yang terjadi kan. Kalau kita mau main cepat, Anda nggak bisa melajari pola. Gitu. Ya. Oke, ini dilanjut lagi coba. Ini saya rubah dulu. Saya rubah menjadi 11. Nah, cuman nek inflasi semakin naik kan semakin suwi kok. Apanya? Ya istilahnya dapat target profit globalnya semakin lama. Ya, kalau ini 14 targetnya udah minus, ya kan harusnya kita ngitung dari 14 targetnya, jangan dari 20. Ya kan, tapi enggak apa-apa, kita coba aja lah, sedapatnya dapat berapa. Iya. Kita coba aja nggak apa-apa. Punya boom nih, Sud. Saya nggak main boom di sini, saya mencoba menggunakan otomatis. Nanti kalau boom itu apa sesinya Pak Yuli yang main boom. Memang kalau main boom cepat saya menangnya di sini, tapi saya nggak main boom dulu. Enggak, maksudnya aku tadi tanya tuh nalare itu loh kok. Bener ya, berarti kalau inflasi semakin naik otomatis kan target profitnya butuh waktu semakin panjang kan. Betul. Betul. Ini coba tunggu dulu, robotnya lagi error mindah waktu segitu banyak dari 100 berapa 50.000 berapa tadi saya rubah sekarang jadi 1.500. Nggak jalan juga, kejauhan tadi mindah di lewat. Oke, stop ulang ya. Ada usulan stop ulang. Oke, kita stop ulang dari modalnya 14. Reset aja. Kita coba ganti trans lagi. 79 misalnya. Saya hitung ulang 14 saldonya, kalau 0,1 chance 79. 8 loss. Masih oke, tadi 9 loss. Coba 3 misalnya ya.
Itu kok jadi 79 ya kok? Oh, saya apa namanya coba-coba aja nggak apa-apa. Mau Oh, dibuat 40 boleh, 79 boleh, bebas sih tergantung hitungan Anda aja mau dikasih berapa. Kalau itu minimal 70 ya? Ya, ini minimal 70. Jadi jangan di bawah 70. Ya. Tapi kalau terlalu besar juga nggak baik ya. Ini kalau ini kalah lagi nih kalau gini nih, merah terus ini. Anu logiknya bikin lo kok. Nah. Ijune lo akeh nek lo. Hmm. Cuma kita nggak ngebum-ngebum kalau hijau. Manual wes gatel aku wisan. Gimana? Kalau manual itu Nah itu bak manual. Pak Yudi. Pak Yudi, kalau pemanual dulu dapatnya faktor kalinya sama ya atau lebih kecil ya? Lebih kecil Pak, tapi selisihnya dikit. Kalau Chan 4144 kan ya dapatnya sama atau sama boomnya. Lebih dikit. Ini begitu kena hijau di boom sekali langsung minusnya selesai nih. Kalau hijau, kalau iya, merah kalau ya hijau. selesai juga. Kalau hijau kan maksudku kan belum selesai, aku kan masih koma. Kalau hijau. Iya. Itu karena Pak Juli itu yang titis itu. Ya, Pak Juli nanti tunjukkan Pak Juli main boom ini, saya ajarin dulu yang otomatis seperti apa supaya teman-teman ngerti dulu lah. itu kan base rate-nya kan nolnya ada 7 tuh. Satu, jadi di cas gitu kan tuh robotnya error, polanya gampang dibaca. Kalau nolnya di belakang logik titik. itu pengaruhnya Mbak, apa ya logiknya? Logik itu kalau lo itu kemungkinan hijaunya lebih banyak, tapi POT lebih rendah dikit. Oh, Jadi pilihannya apa? pemakaiannya di low. Selain itu pilihannya apa? Selain Low, high, random. Oh, Low, high high. random. Yang tadi kita main selalu random. Oh, random ya. Random. Loh, kok hilang robotnya? Hilang. Go maling, dimaling. Robotnya Toto hilang. Cuma POT lebih kecil, tapi selisih dikit sekali sih. Oh. Kalau high berarti banyak merah ya? Oh iya, coba nene, iseng aja. Coba ya. Coba dulu. Tenang, kok Yudi supply doge. Ono suara kayak mangan kayak. Nah, iki tolong tanya sih. Tadi kan aku kan gentesan nyoba boom manual terus 2 kali. Kalau boom manual ki enak logiknya apa? High, low apa random? Kalau manual sih, ya kalau Pak Juli kan sudah kebiasaan, dia udah bisa baca ya, mau high, mau random, mau low. Bagi dia nggak ngefek. Kalau aku sih mainnya low. Nek low ini berarti akeh apa nih? Akeh Juli ya? Hijau. Lebih banyak. Loh, tapi kalau model boom manual nek if ini reset nol 1 kan yo malah seharusnya rugi toh nek akeh Juli. Iya. Harusnya kalau mau banyak hijau pakai Marty Win dimainkan. Oh, berarti Marty Win rak ketang sithik ya kanu ya 20 atau 30 ya nek apa logiknya di high ya. High apa lo sing akeh Juli?
Iya, Perlu. tapi kalau ini Pak, kalau dianya berikutnya laginya merah, mampus Pak. Iya sih. Iya sih. Itu Pak, Benar, karena Pak Juli itu kelipet loh. ibaratnya Kalau kelipet dua nembak kali tipis. loh. Kalau winnya diisi kan kelipet 2 kali. Kalau habis hijau berikutnya langsung merah. Ini tapi rollnya masih rendah dari tadi ya. Meskipun pasangannya juga nggak tinggi-tinggi, roll ini baru naik. Oh, coba ngomong rendah kayak les metu. Lah. Oh, coba aja mau munggah ya. Warna Chandra itu suhu O ya. Ya, betul. Nggak nyantol sih aku pasang. Tak pikir merahnya bakal tinggi terus. Pasang 50. Ora. Diolak-walik ya. Di low, di high, main brokernya kacau. Ubah-ubah. Nonton sampai 14 ini. Setting low high-nya itu kapan itu Om? Low high-nya Ya, sebenarnya kalau standar random aja Bu, nggak usah dibikin low, nggak usah dibikin high. Ini kan kok hilang lagi. Hilang. Ini masalahnya yang komentar kan sudah pada pemain semua Bu, jadi mereka main-main mencoba settingan. Lah ini yang saya bilang kalau anak-anak baru nggak ngerti, dengerin seperti itu dicoba-coba jadinya bukan main tapi percobaan nanti jadinya. Malah hilang duitnya. Iya. Itu saya mau ini Pak mau nanya. Jadi yang di atas itu ada if loss 6, boom 001, yang di bawah tengah itu lossnya 12. Berarti kalau yang atas itu harus lebih kecil daripada loss yang tengah itu ya angkanya ya. Antara 50% sampai 80% dari 12. Kalau mau cepat 50% isi 6, kalau mau lama dan aman isi 8 atau 9. Kapan Bu medisi 1 kok? Wih. 80 berapa? Maaf tadi 80%, 50 sampai 80% ya? Ya, kalau 12 berarti Anda isi antara 6 sampai 9 lah atau sampai 10 oke lah. Ngerol. Kalau makin kecil gimana ya? Kalau kita isi misalnya itu kan 12 kan? Nah, Kita isi 4 gitu. nah Lebih Anda bagus. lihat di kiri saya tahu ketahanan saya. Ini sekarang posisi balance 8 misalnya. Anda pasang 0,1, saya cuma tahan 7 Bu. Anda isi 4, kalau merah 7 kali, dan kemungkinan merah bisa 7 kali, kenapa? Karena sudah 12 kan? Nah, Ya. 4 tambah 7, 11, keluarnya 12, ya Anda habis toh Bu. Ini kan matematika biasa. Oh gitu yang hitungnya, oke. Ya, Kalau semakin tinggi ngisi loss-nya kok 8 misalkan. 8 nggak apa-apa. Nah sekarang kita lihat roll-nya. Ini 12. Dikit ya, biar enak lihat roll ya. Kira-kira angka ini akan keluar berapa rata-ratanya? 4, 5, 6, 7, 8. Wah, untung masuk. Ya kan ini 2, 3, 4. Anda lihat roll-nya rata-rata di situ berapa? Kalau rata-rata 8, ya kita isi 8. Kalau rata-rata 7, kita isi 7. Tapi kalau di sini rata 3 dan 4, Anda isi 8, berarti kan boomnya nggak kepake. 0,1 kan nggak akan pernah keluar di dalam trade ini kan? Kapan menangnya nanti? Rata-rata loss yang urut gitu, yang muncul bersamaan. Maksudnya? Rata-rata bagaimana sih? Ini roll ini loh rata-ratanya. Pak Anda lihat kan 1. Kita lihat merah tertinggi berapa? 2, 3, 4, 4. 2, 3, 4, 5. 5 ya kan? Kalau Anda pasang 7, kena nggak kira-kira? Nggak kena. Ya kena. Kalau nggak kena, ngebumnya kan nggak jalan. Ya, Menangnya lama nggak? lama ya. Ya itu. Itu jawabannya Pak. Baik kok.
Saya nanya, Ya, ini kan boomnya 0,1. ya. Kalau ini kan saya bandingin aja sama yang disettingkan Pak Ho ya. Itu kalau dia kan nyetinginnya tuh boomnya 0,001 ya. Jadi ada 4 angka di belakang koma, nolnya 3, 1 kan berarti Ya, 10.000 gitu ya. ya. Itu bedanya sama 10.000 sama 0,1 di mana ya? Sorry, Pak. Kita lihat ya, sama-sama balasnya 8 di kalkulator ya. Saya isi hitungannya Coach Chandra, ya. Terus saya kalkulasi. Dengan modelnya Coach Chandra, saya tahan 22 gulungan, Bu, sangat aman. Tapi kalau saya ngilangin pakai metode saya cuma tahan 7 gulungan, Bu. Lebih aman mana? Lebih aman yang 22. Lebih aman 22. Tapi kalau 0,001, kapan profitnya sampai? Harus sedia kopi 1 karung. Kalau yang punya Pak Chandra itu di situ boomnya kan 0,0001. Tapi yang di bawah chance itu memang nolnya sama dia dikurangi 1. Ya nggak apa-apa. Ini artinya kan jalannya kan ini selalu 0,01. Nah, habis ini harus Coach Chandra yang ini, yang ininya. Ya memang kalau yang settingannya Pak Chandra kan hidup terus bisa gitu, nggak mati-mati. Nggak mati-mati. Kan mintanya nggak mati kan, hidup kan aman. Kasih aman nggak betah. Kasih cepet-cepet tewas, lalu pusing. Ya betul sih, betul memang. Ini buat yang santai bisa. Saya tinggal-tinggal karena saya kerjaannya banyak. Saya tinggal-tinggal, saya buat mining. Ya, saya bandingin aja Pak, soalnya biar nggak bingung kan, oh ini akibatnya apa gitu kan, sama yang ini kan settingannya nggak saya ganti yang saya punya. Iya, jadi Ibu kan kemarin tak kasih tahu, waduh Pak, lah, takut saya nafasnya kependekan, kedekatan, pernah keluar di chance 655 itu 12 perak. Oh, ketakutan ya udah kasih aja 15 nafas, pasti nggak mati. Cuma kapan profitnya? Profitnya pelan. Suka lompat ya Pak, rollnya ya Pak, jadi takutnya koit ya. Nggak bisa sih. Oh, Ya, boleh bahas yang tadi enggak kok? Yang tadi tak kirim tuh di apa grup itu loh. Itu tak masuk ke podo kayak siang, kok iso metune beda ya? Keluarnya kok beda ya? Tadi tak coba yang bener 6 kok. Tak lihat ya ngonku ya. saya belum buka grup ya dari tadi misi nonton ini. Oke, yang bener 6. Ya tadi tak coba 6. Nah ya, tapi kayak siang tak foto kok 9. Padahal masuk foto kabeh. Dari balance semuanya tak masuk sama. Mungkin perlu di refresh atau apa kali ya. Nggak tahu juga sih. PPP. Kalau bisa meleset gitu. Alignment suaranya bagus. Nah, jadi itu kan tak kirim di grup. Itu jadi yang tak foto kayak siang itu tak masuk ke di kalkulator. Nih bicara kalkulator ya. Ya, jadi, ya. Balance, base bet semua sama, chance juga sama, loss sama. Tapi kayak siang pas aku sama korban itu keluarnya 9. Nah, kayak malam ini keluarnya cuma 6. Berapa? Balance modal berapa? Martilus berapa? Ya, balance 20. Base bet-nya 0,25, chance-nya 41. Loss-nya 91. Pakai kalkulatorku. Ya. Oh, nggak usah dihitung, tak jawab aja ya. Ya. Ketika kita masukin parameter yang 20, 0,25 dan seterusnya, itu kita belum mencet calculate, itu hitungan sebelumnya kok. Oh, ya. Anda lihat base bet-nya 0,25 sedangkan di bawah langsung 0,05 kok. Oh, oke. Ya.
Jadi terjawab. Martinusnya belum dirubah, jadi ikut standarnya, Oh recommended-nya. iya. Berarti belum mencet kalkulator ya? Ya, belum mencari kalkulator itu Oh, tuh iya, yang iya. lama diganti-ganti tapi nggak kalkulator, makanya Anda bingung. Oh iya. Apa? Ah, Eh? iki kowe kan Evlog 7, terus berapa kali langkah lagi kok reset? Ya tinggal dihitung tokoh. 8 balance 0,1, chance 41, ini 79. 14. Kalau berarti tambah 7 meneh 14 ya? ya 14. Nah, berarti kan nek tetap gitu, berarti kan plus 14 risetmu kok isi no? Iflos Isore Martinus sih loh. bisa. Tapi terlambat tuh 14 riset. Loh, jarimu 14 gitu. Loh, kan iflosnya 7. Heeh. Tahan sampai 7, berarti kan ke-14 mati toh kok. Loh, enggak, kan iflosnya kan 7. Berarti kan kowe ngebum. Heeh. Dan kowe ngerol terus itu sampai berapa kali setelah boom ini? 7. Loh. Ini toh, hitungannya kan 7 kok di kalkulator. Nah ya berarti begitu DE7 kan ngebom. Tapi Ya. misalnya dia tetap merah, itu berapa kali lagi kowe reset untuk memutuskan reset itu loh? Ya paling enggak 5 atau 6, jangan sampai 5 berarti kan 12. Ya. 7 plus 5 toh. Nah ya berarti kan eklose iki kok tulis 12 ngono kan iso. Bisa. Jadi kan kowe gak anu. Bisa. Nah nek misalnya 12, iki kok cepet nih ngono kan iso. Jadi 0 kayak apa? Misal, ya bisa sih dicoba sih. iya, kan dudu dogeku, jadi nek hilang nyoba kan gak apa-apa. Namanya. Penontonnya ya. Ya itu kalau mau aman, apa namanya 14 habis modal. Betul Pak, 14 habis modal, sisanya tinggal 0,6. Percuma. Mendingan kalau mau aman sisa maju 4 langkah langsung di Carlos. Berarti antara 11 sampai 12 ya, 11 lah. 11 12 metune nek 4 sampai 5 kan. Ya. Kalau 11 di Carlos masih sisa 5,8. Nah, ini aku juga mau tanya, yang biasa seneng main boom manual. Nah, itu Pak Juli. Nanti dia apa demo, Pak? Kita tunggu aja satu-satu, Pak. Oh ya. Ini kenapa roll 3 ya? Padahal sudah segini panjang loh. Padahal high loh ya. Iya. Coba ganti random aja. Kok hilang? Duh. Kacau ya robotnya. Ini profit globalmu min 5, min 6, min 5, min 6 sampai LL. Nah, makanya aku heran kok seperti ini sih jadinya. Boom nggak jalan ini. Boom jalan loh. Jalan. Jalan toh. Satu. Boom nggak jalan ini. Tuh, kacau kan? 3 langsung nge-boom. Loh iya. Error robotnya ini. Coba tak bikin random ya. Enggak beres, coba lihat ngebumnya kan enggak selalu di ke-7. Nanti kadang-kadang nongol di keberapa sudah ngebum dia. Tuh. Oh iya. Tuh. Piro tuh? Wah, ini 2 habis ngebum. Berantakan ini rasanya. Coba ganti random aja deh. Oh, saya pernah kayak gini kok. Yang saya cerita dulu yang tiba-tiba ngilang profitnya. Tiba-tiba nah tadi kan profit global itu kan nanti dip tuh. Ya. Nah itu saya pernah ngalamin kayak gini, tiba-tiba udah profit 16, tiba-tiba dia hilang jadi 1. Ini yang saya cerita itu, yang saya cerita sama Koridwan itu.
Ya gawat lah kalau gitu. Saya pernah ngalamin ini. Itu kalau nggak beres, di reset aja sudah, nggak jelas gini nih. Iya, di reset aja kok. Di reset. Saya kemarin kena ini. Tapi balasmu malah songo loh, padahal iki tetap 6 loh. Minusnya. Nah, itu ngebum. Balasmu nambah loh. Kira pertama ngebum kok nggak karuan kok. Iya, itu kok resikonya seperti ini. Resikonya saya pernah tuh sudah kayak gini, profit saya global saya sudah jadi 16, dia kedip-kedip profit globalnya tiba-tiba jadi 1 profit globalnya dari 16 bisa 1. Ini udah saya riset sih, coba saya jalankan sekali lagi, stop on win langsung aja udah. Oh bener kok, 9,2 Pak. Ya kalau dari tadi kan startnya kan 7 kan, 7 sampai 9 malah targetnya sudah lebih dari 10%, harusnya kan cuma 1,5 itu aja udah berapa, ini 2 tercapai sudahan. Oke. Ini gambarannya seperti ini. Memang ini kelihatannya roll-nya lagi kacau, yang ini saya nggak tahu juga, tapi dasar perhitungannya teman-teman tahu dulu nggak ngitung kalkulator ini dan penempatannya. Anda lihat meskipun saya kalah, tapi kan saya nggak habis di sini posisinya. Saya tetap bisa recover. Ada yang mau tanya dulu nggak tentang bagaimana ngitung dan memasukkan ke dalam robot ini? Dari kalkulator udah cukup jelas. Jelas ya. Oke. Pak Jul, coba main boom manual Pak Jul ya. Biar nggak kelamaan ya. Saya kasih permission untuk sharing screen ya Pak Jul ya. Bentar. Oke, terima kasih ya teman. Kalau untuk saya ini kita saling lihat di grup, kan banyak yang komen-komen yang kayak sebenarnya saran apa ya, tujuan kita beli robot itu kan untuk nambah teman, terus robot itu kan sebagai alat bantu kita untuk, nah kalau kita hanya cari profit 10% per hari masih aman lah kalau kita ngikut settingannya ke Ridwan dan ke Ho Chandra. Kalau saran saya sih selanjutnya daripada saya dulu, mending mainnya itu main ROC dulu aja kok. Karena nanti ngacau kalau saya masuk manual, teman-teman nanti yang baru-baru takutnya enakan langsung main bom manual. Tapi bom manual itu resikonya sangat tinggi. Nah, itu yang saya takutkan. Tapi kalau teman-teman oke, saya langsung ke permainan ke bom manual. Kalau saya saran sih ya. Kalau saya saran tetap ditujukan nggak apa-apa, tapi dikasih pengertian. Oh seperti ini, seperti ini. Resikonya. Risiko. Nah gitu, cuma nggak apa-apa gitu loh. Kita share ilmu aja biar tahu gitu loh. Oh seperti ini. Kalau Bu Manual sekali. Nggak apa-apa Pak Jul, main sekali Bu Manual, coba kita lihat sekali seperti apa. Oleh, ya bentar saya nyiapin. Jadi kalau memang ada yang mentalnya kuat, ya kan, siapa tahu juga, wah, punya penerusnya Pak Juli juga kan? Ya, saya ini kan penerus yang nakal loh kalau saya. Belajar 1 jam sudah main boom. Loh, justru itu yang penting cuan kan gitu. Kalau mentalnya nggak kuat, jangan ikut gitu loh. Tapi ini loh ilmunya ada gitu. Ya, jelas saya registrasi. Pak Jul suaranya kok agak kenapa? Putus. Bentar. Kita besarin dulu. Ini kan lagi persiapan mau ngebum, jadi suaranya itu agak terganggu. Ya, ini tak tunggu karena tadi aku nyoba 2 kali kok kelihatannya kok enak juga gitu loh. Ya enak. Wah, ini penerusnya, calon penerus kita. Calon penerus. Enggak, karena gini. Tadi siang kan aku kan main 3 kali kan. Jadi pertama main yang otomatis yang tak ajari ini. Ya, diajarin. Terus yang kedua tangannya gatel, kecepatan, malah saldone berkurang. Terus ketiga coba tadi main boom ya kok ya. Ya. Nah, terus ini malam tak ulang 2 kali. Kok rasanya lebih enak, tapi pakainya
delay-nya memang 2000. Ya, kecil. Mesti Sile 100 bubar. Wah, motornya ra kuat. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Kalau Nah, kita ini main di boom manual, risikonya benar-benar sangat tinggi. Tapi untuk itu saya awal-awal dulu main boom manual nggak pernah kurang dari 300 UG. Karena waktu itu saya tidak mengerti sama sekali. Saya cuman nggak ada yang ngajarin saya, Ridwan juga nggak, cuman bilang nanti akan diajari main boom. Saya nakal tak pencet, ternyata berhasil. Dari situ saya setting sendiri. Untuk saat ini saya saran jika kita punya dana kita main lipatan. Jadi kita main multi loss-nya itu di luar. Jadi ketika kita main pertama di 20 doge, jika kita loss, selanjutnya kita main di 40 doge. Terus selanjutnya seperti itu, jika menang langsung balik ke 20 doge lagi. Itu cara saya yang saat ini. Tapi kalau mau aman sih tetap andalkan mainan yang diajarkan sama Ridwan, Koho, dan atau ROC. Oh, jadi modal pun di Marti dong kalau begitu. Iya, karena saya sudah tahu resiko. Kalau dulu kan saya nggak tahu resiko. Main 300, loss gitu kan. Loss 100, loss 200 itu biasa. Tapi sekali dapatnya ya rata-rata 1000 doge lebih per hari. Ya nggak ngerti sih gitu. Lah, dulu awal-awal nggak ada yang pada masih nyoba-nyoba semua, nggak ngerti. Iya, nggak ngerti gitu, coba-coba aja. Gitu. Awal-awal nggak ngerti. Setelah Intinya paham kalau ngerti malah ngeri ya. Udah nggak ngerti kan Iya, cuma chatting ya. ngeri. Masa phone gedengi gobloki. Asal pencet. Aduh. Iya. Tapi masuk akal juga loh. Kalau modal pun di Marti, kalau mau bermain memang bener sih. Nek ora yo ora balik-balik duitnya. Ya nek kuwi cocok kowe kok. Nek kuwi kan mentale emang koyo ngono. Cocok bener sih Pak Juli. Ora, soalnya apa? Sek mainnya 20-an gitu. Lah nek 1000-an yo kalah 2 kali rak wis kemot-kemot. Tenang, doge meduk. Ya. Nah, Oke, lihat ya teman-teman ya. Ini pakai boom manual. High profit, high risk. ya benar. Ya, jangan mental harus kuat. Ya. Ini tekankan lagi high profit, high risk. Tapi kalau sudah ngerti bisa baca polanya, enak sekali. Kalau belajar seperti ini jangan sudah pasti kalau terjun seperti ini untuk belajar ini ya siap lost doll dulu di awal-awal, tapi udah menguasai aduh lah. Ya, sebentar weh. Oke. Oke. Bentar ya, saya mau lihat chat dulu di Winen. Kalau dia bagus, saya akan tutup. Pak, itu profit global 40 Pak Anda main, Pak. Lah, Pak. Nek malu aku karo muridku, Pak. Muridku modal 20, panennya 60, Pak. Profit global nih. 300%. Belum. Jadi sebentar, aku udah ngebel mama kok. ini pelecehan pelatih Iya, Pak. ceritane. Bapak nggak lihat tuh dia yang semalam. Temenku yang Pak Eko. Ya. Tadi pagi dia main 20, panen 40 lebih, 47. Semalam tak ajarin ROC, main 20, panennya 70. Nah, Punya murid gendeng kabeh. saya ingetin teman-teman ya, untuk teman-teman yang baru, cukup ditonton saja, tapi jangan diikuti ya cara ini ya. Ah, iya. Ini soalnya risiko tinggi. Kalau di Pak. kopi polanya gimana? Ini Nah, ada ini rekamannya. Ini ada rekamannya. Ada rekamannya. Ibu bisa Ada rekaman. nonton, Bu. Ibu bisa nonton. Ini coba saya share screen yang besar ya. Saya share screen besar. Mestinya saya nggak ngaktifin robot untuk saat ini. Saya stop screen. Saya akan share lagi. Saya ambil yang gede. Mana ya yang semuanya screen? Kok hilang gambarnya? Ya, sebentar. Saya ngambil yang gede. Oh. Oke, udah muncul ya. Oke, saya Nah, biasanya muncul. Oke, saya biasanya ngaktifin robot selalu di sini. Selalu di sini. Jadi ketika saya ngaktifin di sini, maka peluang hijaunya lebih banyak. Tapi nggak apa-apa, karena kalau nunggu ini kelamaan, saya butuh waktu beberapa menit lagi. Kita akan coba langsung aja.
peluang hijaunya lebih banyak. Padahal kalau boom manual ini kan justru ngandalin merah kan? Betul, Pak. Tapi kalau saya kali klik dia langsung hijau, saya seneng banget, Pak. Iya, cepat. Jadi mainnya hijau juga boom ya berarti ya? Ya, sebentar ya, lihat aja ya. Oke. Sebentar ya, oke yuk. Oke yuk. Kita lihat berapa menit. Wah, tenan hijaunya edan. Bombe 5. Gedeng. Yes, rusuh. Merah di boom, hijau di boom. Berarti ngerol. Iki lah metode awal toh kok. Udah, jangan ditakutin. Kok deg-degan dibilang ngerol. Udah ya, udah hampir 200% ya. Iya. Udah sampai 18 ya. Iya. Dikacauin konsentrasi saya pakai headset jadi kedengarannya was ngerol gitu. Kaget saya. Tombol boom itu dipencet manual ya? Iya, Bu. Ibu coba lihat itu saya 3 kali ngebom saya dapat 18 doge loh. Triknya gimana, Pak? Seperti ini, teman. Pas yang lewat yang di titik mana? Yang di atas kah atau yang di bawah kah? Gimana? Sebentar. Kita di sini, Ibu tolong perhatikan win, loss, roll. Sudah lihat? Ya. Win, loss, roll. Ya. Oke. Nah, Ibu perhatikan ketika saya mencet bom kapan, saya akan selalu mencet bom karena ini loss-nya baru 3, maka saya akan selalu pepet. Di sini saya kurangi 1. Maka saya akan selalu pencet di 2. Coba Ibu lihat. 1, 2, saya pencet, 3 langsung win. Ibu? Ya. Apa tadi? Oh, itu ya, maksudnya itu kan tulisannya banyak kan. Saya di titik yang mana gitu kan? Ya, sebentar. Ibu, saya langsung jawab ini. Ibu nanti kan perhatikan di sini. Ini loss-nya 3, ya. Ini 3 nih, ini udah saya mouse saya nih, udah saya lingkarin nih. Ibu lihat, ini Bu. Ya. Nah, ketika ini 3, maka kita kurangin 1 adalah 2. Nah, kita lihat roll di sini. Ketika merahnya 1, angkanya 2 muncul, klik bomnya, maka dia langsung keluar hijau. Hijau yang ini. Begitu 1, 2 roll, saya klik, langsung dapat hijau. Ya, karena saya pakai speednya emang terlalu cepat ya, saya pakai speed 1100. Ini emang speed terlalu cepat karena untuk pertunjukan. Biasanya saya speednya saya kurangin, saya jadiin 2000, 1500. Tapi karena dari dulu, dari awal saya main bom, delay saya selalu pakai 1100 dari awal. Tuh. Nah, ini kita lihat kan modal saya tadi 20, ini udah hampir dapat katakanlah 80% lah. Itu hanya saya klik sekitar 3 kali klik. 1, saya win. Ini saya klik, ini kan karena 3, saya klik di 2, 1, 2, saya klik langsung masuk di 3, untung aman langsung, karena belum ngerol banyak. Udah dapat lagi yang ini, klik yang kedua. Yang pertama tadi karena awalnya terlalu panjang, ngerol hijaunya, saya klik aja. Saya klik di hijau ini, saya pikir masih hijau terus, ternyata dia langsung merah. Untuk main awal-awal biasanya hijaunya lebih banyak. Kadang memang, tapi lebih bagus kita tunggu roll loss-nya ini udah mencapai titik jenuh. Titik jenuh gini, dia ngerol terus. Ketika dia stop di angka 3, baru kita masuk di 2. Nanti kalau ini bertambah jadi 5, atau dia jadi 5 dari awal, kita masuk bomnya di bom keempat merahnya. Jadi ketika merah keluar 1, 2, 3, 4, pencet bom. Tuh, saya selalu angkanya loss-nya itu saya kurang 1. Tapi kalau udah sampai 7, saya akan stop on win. Saya akan reset ulang biar saya dapatin pola ini lagi. Pak Jul? Siap. Nah, tadi saya tadi main persis seperti ini sih. Memang dapat. Cuman jadi gini, ini kan saya lihat Pak Jul kan main di paling tadi ini kan baru 1 menitan kan. Nah, kadang kan gini, kalau tadi saya awal kan
tak tunggu, liatin pola sampai dia naik ke loss-nya sampai 5. Ya. Nah, saya main nih, saya tunggu klik di loss-nya 4. Tapi nggak dapat. Jadi pada waktu dia 3 merah, langsung balik ke hijau. Berarti kan kita nggak bisa ngebum nih. Nah, akhirnya dia molor. Sampai 7. Ditunggu sampai 6 nggak keluar. Otomatis kan mainnya cuman lama doang. Tapi sebetulnya untung sih total. Jadi apakah maksud saya gini, pertanyaannya, apakah sistem Pak Jul ini kita main di menit-menit awal? Maksudnya jangan sampai loss-nya itu nambah-nambah terus gitu. Pada waktu awal terbentuk seperti tadi ini kan terbentuk dia loss-nya berhenti di 3. Terus dia kayak tik-tak merah, langsung hijau gitu, udah langsung main gitu atau ditunggu? Karena tadi saya 10 menitan tadi sampai kejar profit global dari modal 7 jadi 10 itu. Jadi di sekitar 3-an. Oke, ya Pak. Seperti ini, Mbak. Saya itu awal-awal saya nggak ngerti. Saya main seperti Bapak, main 10 menit. Tapi setelah saya sadar pola, saya hanya butuh 4 sampai 6 kali klik. Jika saya sudah sampai 4 kali 6 kali klik, saya tidak berhasil nyampe 100%, berapapun saya dapat, maka saya akan stop on win. Oke. Nah, tapi kalau saran saya, kalau emang udah masih main di itu Bapak perhatikan pola lagi. Dia akan selalu di angka 3 atau 4 dia hijau. 3 loss atau 4 loss dia akan hijau. Jadi Bapak masih bisa bermain di angka 4. Di awal-awal ya Pak ya? Maksudnya di ketukan awal kan? Enggak. Karena ketukannya udah nyampe 7 loss-nya tadi yang Bapak cerita tadi kan loss udah sampai 7 nih. Nah, setelah sampai 7 kan dia roll-nya balik ke rata-rata 3 dan 4 win, 3-4. Benar. Nah, kenapa enggak kita mainkan aja? Ketika dia masuk 4, kita masuk. Oh, iya. Bapak salah 2 kali, ingat ya. Dengan bom seperti ini, ketika Bapak salah 2 kali, misalnya Bapak masuk di 4, yang kelima Bapak salah, ke-6 Bapak salah, langsung reset, Pak. Ya, paham, Pak. Jadi kalau Bapak biarkan, habis, Pak. Benar. Itu pernah saya ngalamin seperti itu. Jadi saya tidak pernah mau main bom manual. Ketika bom saya itu 2 kali salah, saya masih biarin, saya nggak mau. Oke. Ya, Nah, coba lihat Bapak perhatikan ini. Kenapa saya selalu andalkan ini? Selalu mengandalkan hijau. Ya karena saya polanya akan sama seperti yang saya harapkan. Ya, istilahnya banyak hijaunya kan ini kan, karena dia juga lagi naik terus kan nih. Benar, makanya saya senangnya ngaktifin ketika hijaunya ini banyak. Oke. Itu sorry Pak, ini kalau lihat grafik ini grafik berapa, time frame berapa ini? Time frame 1 menit Pak, 1P kalau bahasa Indonesia ya. Oh, 1 menit, oke, paham Pak. Iya. Itu kalau di Indodax nggak ada ya Pak? Tadi di apa, di Binance? Kalau di Indodax itu per 1 jam ya? Atau per berapa menit? Oke. Dan Indodax ininya lambat, pergerakan grafiknya ini suka terlambat. Oke. Pak Jul, saya kalau butuh tanya-tanya japri nggak apa-apa ya? Loh, tanya yang lain Pak. Pak Surya pernah nggak japri saya, siapa-siapa? Ini semuanya japri Pak. Oh ya udah. Oke ya. Makasih Pak Juli. Gitu. Terus saya mau tanya lagi Pak Jul. Misal nih, ini kan kita udah dapat lah tadi. Itu berapa kali di akun yang sama? Kita stop dulu. Maksudnya apakah 2 kali, 3 kali kita stop, habis itu nanti berapa jam lagi kita main seperti ini lagi atau gimana? Nah, kalau saya dulu satu akun itu Pak, sampai beberapa kali saya main, setelah itu baru kebaca saya carakan. Tapi untuk saat ini, ketika saya mencapai profit global saya sampai 100%, atau profit saya, walau misalnya saya main gede, saya nyampe 100 doge, saya akun. Untuk akun ini, saya akan ganti, karena udah hampir 8. Saya akan ganti akun. Nah, nanti ketika saya ganti akun, saya akan dapat bonus 1 doge. Nah, 1 doge itu saya main bom lagi, Pak. Bom ini cuman berhasilnya jarang sekali, tapi lumayan saya pernah berhasil sampai dapat 30 doge. Ngebom di 0,00, Pak. 0,00? Iya, Pak.
Oh, itu berapa kali, Pak? 0,00 dengan balance 20. Itu balance-nya 1, Pak, kan sisa. Oh. 0,000. Oke. Ya. Nggak ada Profit. angka sama sekali, Pak. Saya dapat 100%, 200% paling gampang di situ. Nah, setelah dapat 200%, kita akan mainkan sistem yang lain lagi, bomnya lebih kecil. Kita main di bom kecil karena ya kekuatan saya waktu itu cuma 3 doge, maka saya naikin bom saya ke 0,01 waktu itu. Terus ketika profit saya nambah lagi, saya tambah lagi bomnya, sampailah saya berhasil hanya sekali ya, sampai 30 doge. Itu saya pernah berhasil dulu awal-awal, Pak, baru 5 hari belajar. Jadi saya belajar Senin, hari Selasa, hari Rabu saya udah disuruh main gini juga. Saya masih grogi waktu itu. Dan 2 hari dari sana ada webinar lagi, saya nemukan pola baru yaitu bom 0,000, tapi hanya berhasil sekali kan karena sisa. Oh ya, oke, Pak. Oke, Pak. Coba nanti saya coba lagi. Ya coba boleh, Pak. Tapi Iya. tanya-tanya lebih baik tanya-tanya dulu karena apa? Ini risikonya sangat-sangat tinggi. Iya, Pak. Ya karena yang teman saya ikut di sini 2, tapi yang satu belum berhasil karena dia di beda daerah dengan saya. Yang satu di sini ya udah lumayan, dia main, saya ajari main bom udah bisa, saya ajari main FPV pun dia udah bisa. So dia sering itu kirim-kirim post grup yang dibilang sama kita di grup, ini pasti muridnya Pak Juli. Ya ini benar, itu murid saya. Memang benar itu. Modal 20 di grup tadi kan hasilnya 40 lebih. Nggak tahu saya 40 apa 100 200 kan ya. 40 ya ke Yudi ya. Iya, 40. Ya, itu karena saya selalu sering ketemu dengan beliau, jadi lebih enak kita ngobrolnya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat. Oke, screen saya kembalikan ke Ridwan atau Koko nih. Mau bagi-bagi ilmunya nih. Koko ini nggak pernah nih. Saya tunggu nih ilmunya nih. Doge saya habis, Pak. Barusan saya pasang jual tadi, lupa ngensel. Jual semua. Wah. Oke teman-teman, itu 2 metode tadi yang Anda lihat ya. Kalau lihat mainnya Pak Juli, Anda perhatikan kan, main berapa detik untungnya 10% lah, enggak, kok 10%. 90%. Ya, 90%. Modal 20, untung 18. Ya, Anda mau boleh ikut money game, boleh ikut BO, boleh ikut trading, investasi apapun yang bisa main 1 menit 90% lah kalau ada lah. Ya kan? Itu kalau misi doge 10.000 aja berarti tadi kita Pak Jul main 1 menit 180.000 profitnya. Jadi kan setiap metode itu ada plus minusnya lah, ya. Nah, tinggal Anda mau pilih yang seperti apa, gitu. Sampai di sini 2 metode ini teman-teman paham nggak kira-kira? ROC. Coba lagi sih, coba sendiri. Riset. Siapa yang lahir, Pak Jul atau Pak Eko yang ROC, Pak? Apa Pak? Ini ROC, Pak Jul. ROC kemarin Pak Eko yang saya lepas kemarin modal 20 jadi 72 doge. Oke. Oke. Anda bisa main ROC, Pak. Coba tunjukkan sama teman-teman aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Loh, racanya ROC Eyang kok. Saya belajarnya dari Eyang. ROC sebentar ya, share screen ya. Oh, ada yang memang masuk 1, nggak bisa itu Ivan. Kok Ivan? Nggak masuk, ih. Tadi kan teman-teman kan ya bingung nggak bisa masuk, ternyata masuk. Memang suwi loading butuh waktu ya. Oke. Berarti nanti masuk sendiri ya dia ya. Oke, kita coba. Ya.
Bentar, saya share screen dulu. Iya Pak, barusan nyoba nggak ada 1 menit. Untung berapa, Pak? Walah, tinggal datang ini. Dapat pecah tuh. Loh, Pak, Ya, kan metodenya Pak Juli ini kan kayak metodemu ngeklik ngawur pertama-tama itu toh. ya memang itu dasarnya. Nah ya, di awal-awal ngekliknya ngawur aja, soalnya kan di bawah 4 itu kan pasti dapat. Di bawah loss streak 4. Ya, kalau modalnya gede, kalau modalnya kayak tadi, segulung mampus 2 kali salah, 3 kali gol. Iya benar, tapi kalau sudah di atas 4, di atas 5, kadang nganu memang susah. Dia bisa naik ke 7 barang kadang. Ya. Oke, saya coba main Rose ya. Kita perhatikan ya. Kalau main aduh, robot hilang lagi. Kalau main Rose, kita mainkan Marti Win dan Marti Loss. Even kita kosongkan, ya. Profit global saya selalu bilang 10% ke 9, target 1 lah, kita nggak muluk-muluk, ya. Terus lah tadi Bu Tias tanya, Pak, yang itu nggak usah dirubah-rubah. Kali ini saya rubah Bu, yang bawah ini. Kenapa? Karena kita nggak pakai boom, kita murni mengandalkan gulungan hijau dan gulungan merah. Ya, oke, kita coba ya, seperti apa hasilnya. Target 1. Sorry, tadi berapa kok? Modal 10, cari profit global 3, berarti 30% sekali klik malah. Mana? Tadi aku nyoba sekali klik tok udah. Ini apa? Boom manual? Enggak, yang tadi itu loh, yang apa boom manual dia. Oh iya, diajari Pak Yuli itu. Ini kan langsung tak coba ini barusan. Ya udah. Ya wes lanjut ini. Lanjut. Nek wis anu ya. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Coba kita mulai dulu permainannya. Saya cuma butuh 1 tombol reset di sini. Ya, jadi tangan saya cuma pencet reset. Target 1, 10% pokoknya lah, kita coba-cobain. Yang penting metodenya Anda paham dulu. Kenapa nggak jalan? Oh, nah, belum digeser ke atas pantesan. Oke. Reset. Sorry. Ya. Marti Win 55 berarti ini hampir 1:2 ya sama Marti Loss-nya ya. Ya. Kalau Win saya gulung. Win gulung. Cuman sorry kok. Gimana? Sorry. Dari tadi tak tamati toh. Kan tadi kan beberapa kali Ko Ridwan itu main ROC pas kita juga siang tadi ketemu ya. Ya. Itu tak lihat ya. Kalau ROC ini kok kecenderungannya kok profit globalnya pada waktu dia jalan itu kok rodok agak sering minus ya. Maksudnya minus dulu nanti dia baru nutup gitu tuh. Ya tergantung chance-nya. Chance-nya di chance berapa? Dia dapatnya. Kalau chance-nya chance yang kecil ya kita dapatnya gede. Kalau chance-nya merah chance-nya yang 73 profit kita kecil.
Tapi kan kalau main ROC kan pasti chance-nya kan pasti cenderung kecil toh. Di bawah 10 kan? Ya enggak, itu 8 sampai 73 saya mainnya. Oh. Oke. Sorry kok, cuman kalau semakin lebar 8 sampai 73 berarti kan dia semakin random itu nih kan dapet itu. Betul. Nah, nek pas entuke cilik terus yo kan toh apa? Dia istilahnya POT kan juga ora iso gede kan? Kebalik. Justru ketika chance kecil yang kita dapatkan payoutnya besar. Ya, tapi kan maksudku gini, chance-mu kan 8 sampai 73. Ya, udah tercapai itu ya, 1,5 selesai ceritanya. Ya. Chance-mu kan dari 8 sampai 73 kan range-nya gede banget kok. Betul. Nah, itu kemungkinannya yang keluar payout-nya apa enggak malah kecil nek gitu. Pasti banyak kecilnya daripada. Oke, saya tunjukin payout. Karena bahas payout, saya tunjukin payout. Nah, Anda lihat payout ya, kelihatan ya semua ya. Ya. Anda lihat. Saya main antara chance berapa ini tadi? 8 sampai 7. Aduh, ampun bener. 8 sampai 73. 8 berarti kan kira-kira antara 5 dan 10. Ya. Kalau 10 dapat 9 kali, kalau 5 dapat 19 kali. Berarti kalau saya pasang 8 kira-kira dapat sekitar ya antara 10, 11, 12 lah anggap aja. 12 kali. Anda kalau di 73 dapatnya kira-kira cuma setengah kali. Berarti trade 1 Anda pasang 1 doge dapatnya 0,4, 0,3 dapatnya. Sekarang kita lihat antara ini berarti kan 5 sampai 50%. Ya toh? Sama yang bawah ini. Kira-kira kalau saya menang sekali aja di atas, nutup nggak yang bawah? Nutup. Nutup. Nah, tapi kenapa enggak dipepet ke misal charge-nya 8 sampai 10 apa 12 gitu. Bisa kalau main seperti itu, tapi resikonya tinggi. Merah kakean digulung merah. Kenapa, Bi? Anda gulungan ini. Coba ya, nggak apa-apa, ini kan 10 doge kita coba. Anda bilang antara berapa mainnya mintanya? 8 sampai 12 gitulah. Kita coba-cobaan aja dah. Saya belum pernah melakukan ROC dalam tahap seperti ini. Kalau ini abangnya kakean kok, rano hijau. Nggak ada hijau. Oh, anu aja. Iya. Nah, soalnya kan gini, kalau sing tadi pertama itu kan 41, 43, ya. 45, 44 gitu kan gitu toh, chance toh. Kalau ini nggak ada hijaunya, tapi sekali kena hijau jebret menang langsung. Enggak, maksud tuh gini, aku sing belum mudeng itu terus gini. Kalau chance-nya 8 sampai 70-an kan gede banget loh kok. Maksudnya nanti dia probability-nya keluar itu apa rak POT malah cilik gitu loh. Karena kan boleh aku jelaskan ya? lebar. Boleh aku ikut menjelaskan? Ya. Ya, jadi ROC itu kok apa kan chance-nya kan dari kecil sampai besar range-nya kan jaraknya kan jauh. Itu untuk menjaga supaya merahnya enggak terlalu keluar terlalu banyak. Tetapi begitu kita juga berharap ketika dia hijau, dia hijaunya di chance yang kecil sehingga bisa menutup merah yang di bawah. Gitu. Kalau engkau mengharap kok enggak chance kecil semua, itu nanti keluar pasukan merah itu merah semua. Kalau ketahanan kita enggak kuat ya bablas. Tapi karena ada chance-nya yang gede, itu untuk menjaga supaya merahnya enggak terlalu keluar banyak. Kalau ganas. Ya, berarti kan gini, chance itu semakin kecil, itu kan payout-nya semakin besar kalau menang. Ya. Nah, makanya dikombinasi chance-nya 8 statik kecil ke besar supaya itu ya tadi jagani supaya abangnya ora oke kan gitu kan. Merahnya enggak keluar banyak, ya, benar. Jadi tetap ada chance hijaunya gitu ya. Betul. Kesimpulannya ya. Oke, wis paham. Mau coba enggak? Ojo. Pasti digulung nek main nyoba 20
20 ke 40. Ini kita coba 8 sampai 20 aja mungkin bisa sih. Resiko. Tes kalah nggak apa-apa. Oh, mau nanya kok. Ya. Itu tadi katanya kan kalau main ROC kan harusnya pakai reset ya. Kapan waktunya kita pencet reset? Kalau saldo saya kecil, gini Bu. Anda kalau ini kan kita mainnya kan lambat ya. Saya ngitung. Iya. Ini kebetulan ada jejak histori kapan saya pencet reset sebelum saya main. Resetnya berapa sih? 0,001 ya. Ini lihat Bu. Ketika saya menang 22, saya mencet reset. Kenapa? Saya tahu Bu. Kalau itu sudah 0,22, berarti kan 10 ya. Saya gulung 20 sama 30. Anggap base bet-nya kita pasang 0,22 berarti. Berarti kan ini kan kalau saya nggak reset kan terjadi kan ini gulung terus kan berarti di sini kan. Ya, jadi ke atas lagi ya. Berapa 30. Berarti tiap kali kalau kita menang harus di reset gitu kok malah ya. Betul. Justru ketika kita menang, kebalik ya. Reset. Oke, ngerti dah sekarang. Ya. Makasih kok. Anda lihat di sini nih begitu menang 0,25 reset kembali ke base trade awal. Setiap 0,2 saya reset. Kenapa? Begitu 0,2 saya tahu saya tinggal 8 kali gulungan. Itu pun kalau hijau nggak di marti loh ya. Tapi 8 ini iya. Hijau saya marti berarti napasnya lebih pendek dari itu Bu. Lagi. Iya. Kan digulung-gulung terus. Oke Pak, ya ngerti kok. Paham ya? Iya kok ngerti. Terima kasih Pak. Ivan mlebu dari tadi nggak bisa nih, sebentar. Ya, saya nggak bisa apa-apa. Ya tapi ini saya, aduh. Gimana mau coba ini? Chance kecil? Pasang parameter lagi dah kalau gini. Nah, kita coba ya. Saya juga nggak tahu menang atau kalah ini. Bisa. Oh iya, lo saya langsung tinggi ya? Langsung tinggi. Karena 820 ya. Kalau hijaunya nggak pas kali chance kecil, kita nggak menang-menang. Kita cuma mengandalkan ketika hijau masuk di chance kecil. Ya. Makanya kan resikonya besar main seperti ini. Iya benar sih. Resikonya besar. Ya tapi podo-podo besar enak Bu manual toh. Ya ini kan. Jadi sekali klik sekali kayak barusan tak baleni sekali klik 20%. Untuk variasi kok supaya tidak terlalu ditandai oleh broker. Ya. Variasi. Benar sih. Namanya kan buat cegat profit season sakmono dadi ini minus kayak. Profit season-nya buat cegat jadi ngereset dia minus kowe ya. Tapi nek nek kecedaan profit season-nya kudu nol ke. Coba ya. Profit season-nya 0 dan gak usah diisi. Minus kowe kecegat. Profit season ki apa ya? Ya kowe nek untungnya 0.1 jumlah reset ke base trade. Anu apa namanya hijau. Akumulasi profit dijumlahkan berapa? Itu profit season. Oh. Kalau if win itu berarti anu ya, kalau win sekali dia langsung reset ya. Ini akumulasi ya. Betul. Ini semoga kena hijau langsung selesai. Kita lihat aja dapat hijau enggak. Kok ganjel 8 ki ngerine ngono kuwi lho. 8 nek kudu ganjele paling enggak itu di angka 40 lah. Kalau diganjel 20 ya ngono. Aku wis coba kaya apa wae wis nanti blenger. Iya ya. Nganu ya lo sih munggah terus ya.
Iya, Ya. tapi PO-nya gede. Cuma Ya. itu peri merah itu loh. Sekali kena hijau ketutup selesai. Oh. Kedua kan? Hmm. Cepet kan? Cepat. Delapan sampai 20 ROC seperti ini. Sorry. Ya. Berarti kalau narik ini misal wis bar narik itu ya. Narik itu ninggali berapa? $1 ya? 1 doge. Oh, sorry, 1 doge ya. Oke. Tapi punya aku rasanya nggak ninggal deh. Aku ketarik semua. Nah, terus Ora, motongnya di mana kok? Kok refresh, kok reset, kok anu ngono dhek terus langsung muncul. Kok Oh. main ke ngono muncul dhek. Nek Jalannya langsung kok tutup ketik. ya gak muncul. Oh, kalau sudah di WD, Eh, udah sukses, itu balance-nya diklik aja. Klik balance-nya nanti. Balance diklik. Nek kowe kan langsung kok tutup. unggahke ya, unggahke. Wow, telat ya. Nah, Padahal berarti saya tadi salah mencet terus berarti itu. Pantesan nggak beres. Tuh modal 0,3 langsung dapatnya 1,7 berapa kali lipat? Anda cuma butuh sekali aja langsung pasti menang. Kalau chance kecil seperti ini, nggak usah lama-lama. Nah, itu gambarannya chance kecil. Gitu ya, Kak Gus, jelas ya? Ya. Oke. Jadi kenapa metodenya macam-macam ya? Pertama untuk istilahnya membedakan permainan supaya username kita tidak ditandai oleh broker. Oh ini main polanya gini, jadi mereka menghafalkan permainan kita. Kita mainnya macam-macam metode, dia pasti bingung. Boom manual, boom otomatis, ROC jarak panjang, ROC chance kecil. ubah-ubah terus. Ya kan? Terus yang main jurah bosen toh. Masuk Ya, main ini terus. nggak sampai ketiduran. Kalau mau metode boom yang kayak Pak Jul tadi, ya itu juga bisa divariasi, boom shoot gitu. Jadi kan enggak ngeboom aja dengan nilai yang sama. Kalau shoot tuh fungsinya apa ya? Sama aja sebenarnya. Play kecil. Nggak sama tuh maksudnya gimana? Nggak mudah. Kalau boom kan jelas kelihatan begitu. Jebret boom dia langsung keluar. Kalau shoot ya keluarnya 1. Kalau di sini kan shoot 1, boom 10. Anda bisa rubah di sini kalau misalnya kita isi di sini misalnya 5. Kalau Anda mencet shoot nanti keluarnya 1 di trade ini. Kalau pencet boom keluarnya 5 di trade. Gantian Untuk aja. variasi aja, untuk variasi. Aja. Oke. Gitu. Ya, paham. Saya coba ada tambahan. Gimana, Pak? Ya, di permainan boom, itu sebenarnya kita bisa menghitung juga berapa sih wajarnya kita boom, berapa sih ketahanan. Karena kalau Bapak lihat punya saya, teman-teman lihat punya saya, itu beda, Pak. Karena saya udah terlalu lama main boom, jadi saya emang berani di 20. Tapi kalau Bapak coba tes studi, misalnya balance Bapak isi 100, Bapak wajarnya ngebomnya itu berapa gitu. Seandainya pagi dari pertama udah di roll sampai 7 gitu, atau di roll sampai 9, atau kita ngebom sembarang aja masih bisa profit. Kalau hanya cari 10%. Dengan praktek aja, Pak. Langsung aja apa namanya, saya share aja, Anda tunjukkan. Waduh. Nah. Ya, coba share, Pak. Nah. Oke, Pak, oke. Dogene jekuk-jekuk kayak arep naik ya. Wis munda cate ngono kok. Ayo dogene kayak bengok-bengok kayak. Emang Naik udah gitu. sesuai ramalannya Pak Honi. Udah 7,4 nih. Apa nih? Bahas apa nih? Ramalan apa? Doge. Bahas doge. Doge itu harga normalnya, Bu. Harga wajarnya 9 juta loh. Hah? Harga normal nih ya. Nah, ya tadi baru 9 juta. Loh sekarang paling di bawah 10.000 9 juta. Wow, sebentar. Saya cariin dulu filenya. Oke. Saya punya file, saya udah bikin Excel-nya. Tadi apa lupa kesimpan ya? Saya udah bikin perhitungannya sama seperti ini. Ini kan saham. Mohon maaf saya keluar ke topik besar. Ini saya udah bikin seperti ini untuk doge, bukan doge, untuk koin. Itu tadi barusan saya bikin pas ini tadi
pas lagi ngobrol-ngobrol tadi itu sudah saya bikin kan ini belum selesai teman-teman. Jadi nanti kita di sini saya nanti lengkap semua datanya, semua data poin saya bikin. Harga normalnya dia, harga wajarnya dia itu berapa? Seperti ETH, saya udah hitung, harga normalnya itu wajarnya dia itu adalah 300 juta. BNB, harga normalnya, harga wajarnya ada di 15 juta. Doge, harga normalnya ada di 9 juta. Nanti hitungannya lengkap. Nanti tapi saya lagi bikin. Oke, kita balik ke yang tadi untuk langsung aja lah. Nih ya. Nah, sebenarnya untuk ngisi bom ini awal-awal dulu saya pakai perhitungan teman-teman. Saya nggak main ngasal gini. Dulu saya ini main bom 5 ini jika dana saya 500. Jadi ketika roll awalnya nge-roll kita sampai 7 pun kita nggak takut. Kenapa? Aduh. Kalau misalnya dia nge-rollnya jauh pun awal-awal kita masih profit, tapi ya tidak bisa sampai 100%, paling 10% gampang lah gitu. Dulu saya pakai dana ini, bom saya pakai 5 dan 3 karena saya suka. Nih, loss-nya seperti ini. Nah, maka kita bisa kecilin lagi bisnisnya. Kalau saya awal-awal dulu bomnya 2 atau 3. Jadi ketahanan kita panjang. Jadi ketika roll awal masih di 7, masih itu kita sembarang bom aja masih aman awal-awal. Tapi kita dapatnya paling cepat di 10%, sekitar di 50 doge. Jadi itu yang pengen saya tambahkan tadi. Kalau seperti ini kita dengan dana 20 doge, kita ngebom di 5, itu kita di 3 kali aja salah selesai. Habis kita. Tapi kalau emang udah pengalaman, udah biasa baca pola, saran saya ya main kecil-kecil aja. Tuh, dan mulailah dari bom kecil-kecil aja dulu. Bapak Ibu misalnya pengen ngetes nih, mana sih ngamatin pola. Pakailah bomnya kecil aja, di 1 atau di 0,1 gitu. Tapi kalau Ibu udah berhasil ngebom nih, ya klik, yang kedua berhasil, 1 berhasil, 2 berhasil, udah bisa menguasain pola, nah bolehlah kita main. Seperti itu teman. Itu aja sih tambahannya. Ada pertanyaan tentang bom manual, silakan. Oke, silakan yang mau tanya. Jadi sebenarnya saya matiin Pak Jul ya. Ya, ini, tadi kan Pak Jul cerita. Saya buka kalkulator dulu ya. Nah ini, kalau modalnya 500, sekali tembak berapa tadi? 5 ya Pak Jul? Kadang 5, kadang 3 awal-awal dulu, tergantung, pernah juga 1 gitu. Nah, karena ngamatin pola dulu awal-awal. Coba 2. Punya 9 ketahanan. Sebenarnya kalau Anda punya duit 50 pun, ya nggak masalah. Kita tetap bisa membuat 9. Caranya gimana? Kalau ini 50, ya, itu kan cuma 5. Ininya kita turunkan. Tetap 9. Jadi berbanding lurus dengan balance. Nggak usah takut. Memang kalau dulu doge cuma istilahnya berapa? Rp1.000 ya. Kita main 500 doge kan cuma 500.000. Nah sekarang main 500 doge ya ngeri kan? Jutaan kan kita mainnya. Ngeri, Pak. Nah, makanya gimana? Mainnya kecil, dogenya kecil nggak apa-apa. Bet-nya kita turunkan, ya kan? Target profit turunkan. Tapi kalaupun kita dapat 2 sekarang, anggaplah sekarang 2 8.000, kita dapat 16.000. Dulu kita harus dapat berapa? 16 doge untuk dapat 16.000. Sebenarnya kan sama. Kalau kita bisa mengkalkulasi semua ini. Gitu. Dan yang lainnya tetap ya berarti ya, tinggal ganti martinya aja ya. Yang lain settingannya tetap ya. Bukan Bu, best bet itu bomnya Bu, bomnya itu. Bomnya, best bet itu bomnya.
Maksudnya ini kan diganti base bid-nya disesuaikan dengan balance. Betul. Dan loss-nya ini berarti martinya segitu kan. Nah, yang settingan yang lain kayak if win berapa itu semua sama kan? Tetap sama Bu, sama. Tapi target profit jangan samain seperti saya 200%. Ya. 50% atau 10%, 20 lah gitu. Latihan-latihan. Ya, Pak. Oke, gitu kira-kira gambarannya. Ada lagi mau tanya teman-teman? Sebenarnya kalau main jadi apa ya, profitnya 3, balance 19 itu berarti kan kira-kira sekitar berapa persen ya? 3 bagi 20 lah anggap aja. Sekitar 15 ya. Berarti cari 15% sebenarnya masih oke. Sekali boomnya 2,5. Berarti kan 2,5 dibagi 20. 1 banding berapa ya? 12%. Atau banding sekitar berarti berapa? 2,5. Ya 10, 1 banding 10, 1 banding 8 lah, 1 banding 8. Sekali boomnya itu, ini tak coba beberapa kali sih, cuma sekali klik bisa cari 10-15%. Ya, tergantung orangnya Pak. Ada orang yang berani ambil risiko seperti itu, ada orang yang berpikir panjang, cari yang aman dulu lah, jangan terlalu cepat menangnya. Cuman gini, aku tak perhatiin dari tadi, harus diketukan awal. Kalau sudah ketukannya terlalu jauh, memang agak risiko karena kan sekali boomnya agak besar. Calon penerusnya Pak Juli udah punya murid lagi tuh. Ya semoga lancar. Ini kan mungkin beginner luck. Ya, makanya kan mesti perlu dilatih seperti itu. Aku kan udah bilang ini mentalnya wes tahan uji, cocok itu dibimbing Pak Juli. Lah, Bapak kan baru belajar sama Pak. Saya dulu belajar jam 1, jam 6 saya sudah profit 1000 doge Pak. Jam gimana Pak? Saya dulu diajarin koriduan itu jam 1 siang, selesainya jam 3. Jam 6 sore, profit saya sudah tembus 1000 doge Pak. Modal berapa Pak? Modal 480 doge. Oh, oke. 3 jam untung ya Pak, 1000 doge langsung cuan ya Pak ya. Iya, cuman nggak ada yang ngajarin Pak. Dulunya main boom itu nggak ada yang ngajarin. Cuman Koriduan bilang, saya ikut webinar itu hari Senin, komen di grup, nanti hari Rabu kita webinar, tak ajarin main shoot boom. Lah saya ini nakal Pak, tak pencet boomnya, gitu. Wis, profit gitu. Langsung main settingan Pak. Gitu. Ya sudah, itu sekedar motivasi buat teman-teman tahu ya bahwa sebenarnya kalau kita bisa menggunakan teknik hitungan ini ya, dan tahu bagaimana parameter-parameter ini berfungsi, rasanya sih buat ini kok sampai hari ini ya saya pribadi sih kalah pasti ada, nggak mungkin orang main tanpa kalah ya toh. Tapi kalau loss berbanding win pasti banyak winnya. Nah kalau teman-teman pada nggak bisa main ya, mereka nggak pernah japri saya, mereka nggak pernah tanya saya, mereka sukanya minta metode baru dan coba-coba sendiri, habis itu loss lah, gimana saya suruh bantu mereka gitu loh. Makanya kalau banyak orang tanya ke saya metode, bukan saya pelit nggak mau bagi metode. Saya selalu bilang, kalian tuh belajar dulu satu metode yang kalian yakin dari sana pasti ada hasil. Kalau sudah berhasil mau tanya metode pun saya ajarin. Tapi kalau saya saja belum bisa, mau nyoba metode lain ada 2, 3, 4, 5 metode, semua dicoba dan semua nggak ada yang sempurna. Ya lama-lama kan komplain robotnya kok kalahan sih ini, samain kalah terus nih nggak bisa menang. Ya gimana mau menang kalau satu aja belum bisa sudah ganti-ganti. Nah itu tolong dipahami gitu loh. Jadi banyak cara untuk menang dengan robot ini, bukan hanya satu yang seperti saya ajarkan. Masih ada banyak metode lain di luar. Tapi kenapa saya selalu ngomongnya ini aja? Kalau Anda sudah main seperti Pak Juli, kalau seperti mungkin Ko Chandra, Ko Yudi, atau Bu Citra, yang lain-lain, sudah bisa sehari 1000 doge, ayo sama saya tak ajari nggak apa-apa, mau main model apapun silahkan. Gitu loh. Tapi kalau buat saya lebih baik pemula tahu satu jurus, ibaratnya diulang-ulang 1000 kali daripada 1000 jurus semua belajarnya sekali.
nggak ada yang jadi pasti. Ya, nah jadi itu tolong dipahami, ya. Oke, gitu dulu dari saya. Kalau nggak ada tambahan, sudah jam 11, saya rasa cukup. Next time ada waktu kita main lagi bersama. Kita bisa webinar lagi ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di grup atau boleh japri saya atau teman-teman di sini tadi Pak Juli tahu ilmu banyak. Ada Kang Surya, ada Ko Chandra, ada Bu Citra, itu teman-teman yang hebat semuanya. Ya, Anda bisa diskusi dengan mereka dan mereka tidak pelit berbagi ilmu. Ya, Doge bukan punya kita, bukan punya mereka. Doge barang umum, saya rasa mereka semua mau berbagi. Toh bukan barang pribadi, ngapain sih kalau kita bisa untung sama-sama, kenapa tidak? Ya, oke teman-teman, saya rasa cukup gitu dulu. Terima kasih ya, Ko. Ya, terima kasih waktunya. Selamat malam semua, selamat istirahat ya. Semoga Selamat malam Selamat semua. malam. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Oh, semuanya terima kasih. Terima kasih.